Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Kidimi bersama saya D3 Octavian. Kali ini saya akan membahas tentang front-end web development with Angular. Dan ini teman-teman video pertama saya tentang Angular. Dan ke depan insya Allah nanti ada bagian-bagian selanjutnya. Oke, langsung saja ya. Di video pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Angular. Lalu nanti kita akan coba bagaimana sih install Angular tersebut, dan kita akan coba membuat bagaimana project pertama kita dengan Angular. Ya, Angular adalah platform dan framework untuk membangun aplikasi klien halaman tunggal yang kita sebut dengan Single Page Application atau singkatannya SPA menggunakan HTML dan TypeScript. Jadi ini adalah framework JavaScript ya teman-teman, yang dimana framework JavaScript itu nanti membentuk bahasa TypeScript. Nah dari TypeScript ini nanti menghasilkan framework Angular. Oke, nanti khusus SPA saya akan jelaskan sedikit sama lawannya, yaitu multi-page application ya. Oke, SPA adalah website yang memuat halaman tunggal. Nah, kemudian memperbaharuinya dengan data baru dan web server ketika pengguna berinteraksi. Jadi di halaman tunggal nanti ada yang kita sebut MPA atau multi page application. SPA tidak membuat ulang halaman. Jadi kalau kita belajar PHP, dia akan membuat ulang halaman. Jadi setiap kita mereload, setiap kita ada request, nanti dari server itu akan melakukan pengiriman ulang halaman. Nanti di bagian web browser kita itu selalu melakukan reload ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, SPA ini tidak membuat ulang halaman. Jadi SPA itu menulis ulang halaman yang aktif dengan data baru secara real time tanpa melakukan refresh halaman. Berbeda dengan multi-page application ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada penjelasan khusus tentang SPA sama NPA ini ya teman-teman ya. Jadi saya mau ke TypeScript terlebih dahulu. Tadi disinggung tentang TypeScript ya. Nah, TypeScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang dibangun di atas JavaScript. Jadi teman-teman bisa lihat TypeScript itu sebetulnya eh, bahasa pemrograman yang dibentuk dari JavaScript ya. Jadi dari TypeScript ini nanti yang menghasilkan Angular ya. Jadi TypeScript berbasis object oriented. TypeScript dibuat oleh Anders, saya susah nyebut namanya ya. Saya coba ya, Anders Helsberg ya, desainer C# ya. TypeScript bersifat open source dan ini disokong oleh Microsoft ya teman-teman ya. Oke, nah di sini ada SPA sama MPA tadi ya. Kalau SPA itu single page application, sedangkan MPA multi page application. Jadi teman-teman kalau yang belajar PHP, ya PHP itu MPA multi page application. Jadi setiap kita klik, nanti dia akan melakukan request ke server, dan dari server nanti akan mengirimkan halaman baru. Sehingga nanti seperti melakukan refresh seperti itu ya teman-teman, ada loadingnya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di sini ya, di sini nanti akan tampak dia meloading ya, ada seperti animasi reloadnya itu ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi oh ya di sini ya, jadi ada apa seperti reload ya. Itu kalau MPA ya teman-teman ya. Nah kalau SPA nanti dia tidak melakukan reload ya teman-teman. Tidak mereload semua halaman maksudnya. Jadi kalau saya simulasikan seperti ini ya. Kalau kita punya sebuah halaman ya. Nah kalau MPA itu nanti halaman itu akan di-reload ya. Halaman ini, semua halaman itu nanti dikirim dari server ya, akan mereload halaman yang baru. Jadi kayak multi page seperti itu ya teman-teman ya. Ada halaman baru yang akan datang ya. Nanti terus ada halaman baru yang akan datang seperti itu, menggantikan halaman yang lama. Jadi kalau ini adalah halaman lama ya, halaman satu nanti digantikan oleh halaman kedua, digantikan oleh halaman yang ketiga. Setiap kita berinteraksi dengan aplikasi yang menggunakan konsep MPA atau multi page application tadi ya teman-teman ya. Nah, beda nanti kalau kita membangun dengan Angular. Angular ini nanti sifatnya SPA atau single page application tadi. Jadi kalau konsepnya tadi kan seperti ini ya. Ini saya akan besarin terlebih dahulu teman-teman ya.
Nah, saya akan jelaskan dulu tentang MPA. Ini saya ambil di medium.com. Jadi setiap klien nanti akan melakukan request, initial request yang pertama. Nah, oleh server nanti dia kirimkan halaman HTML. Ya, halaman HTML ini ada banyak juga pendampingnya, nanti HTML, CSS, JavaScript seperti itu teman-teman. Nah, nanti klien akan misalnya dia akan apa ya, klik satu tombol atau dia melakukan submit dan sebagainya. Nah, nanti akan ada request lagi. Nah, oleh server nanti dia kirim lagi halaman HTML. Ya, jadi HTML, CSS, dan JavaScript seperti itu ya. Nah, beda kalau seandainya kita menggunakan SPA. SPA itu nanti kita misalnya www.kidimi.com atau www.kidimi.id gitu ya. Contohnya aja, atau www.google.com. Nanti itu isinya request pertama kita ya. Nah, nanti oleh server dia akan kirimkan halaman HTML plus CSS plus JavaScript-nya. Nah, waktu kita klik satu button atau kita submit sebuah form, nanti dia kirimkan kayak perintah JS itu JavaScript, tapi halaman kita tidak mereload, jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berjalan di belakang gitu ya. Nah, nanti oleh server dia tidak mengirimkan HTML, CSS plus JavaScript, tapi dia cukup mengirimkan JSON. JSON ini bentuk data ya. Jadi bentuk data, format data ya teman-teman ya. Yang konsepnya key value pair, itu pasangan key value, atau kalau dulu kita kenal dengan XML, extensible markup language seperti itu. Jadi kalau saya simulasikan lagi, kalau tadi kan seperti ini ya. Nah, ini saya akan hapus. Kalau kita menggunakan SPA, jadi ini misalnya halaman web kita. Nah, dia itu akan mengganti bagian-bagian tertentu saja, misalnya bagian ini nih, karena kita ingin mengubah pada bagian ini. Bagian lain tidak akan di-reload. Kalau seandainya MPA tadi, dia akan mereload semua halaman ini, bukan bagian-bagian tertentu. Tapi kalau SPA nanti halamannya akan tetap, cuman nanti dia kalau di Angular dia bermain komponen. Misalnya komponen ini yang akan diganti, atau komponen yang pada bagian ini yang akan diganti seperti itu. Di mana di sini nanti terdapat datanya, ya bisa berupa gambar atau bisa berupa teks seperti itu ya teman-teman ya. Atau nanti bagian komponen ini yang akan diganti seperti itu ya. Tergantung si usernya nantinya. Jadi dia tidak semua halaman. Nah, waktu kita mengganti bagian-bagian komponen ini, server itu nanti kirimkan sebuah format JSON. Karena di sini mungkin ada data apa yang mau kita refresh dengan data baru seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti web browser yang akan menerjemahkan interaksi dari si user, sehingga nanti uh, JavaScript dikirimkan oleh oleh web browser ke server yang kita kenal dengan AJAX tadi ya, seperti itu. Nah, nanti server akan kirimkan datanya. Jadi kita itu mengandalkan penuh dengan web browser ya teman-teman. Jadi proses itu terjadi di klien ya. Jadi kalau ini prosesnya itu terjadi di klien seperti itu, sehingga kita kalau kita pakai web browser, kita mengandalkan penuh web browser untuk berinteraksi ya. Nah, kalau ini proses itu terjadi ini sepenuhnya terjadi di server. Jadi klien hanya apa ya, merender setiap kiriman HTML, JS, dan CSS. Kalau di sini web browser hanya satu kali merender, dan seterusnya dia akan kirim perintah-perintah menggunakan konsep AJAX. AJAX itu kumpulan JavaScript yang nanti diterjemahkan oleh server, dan server kirimkan JSON. Jadi web browser yang bekerja di sini. Jadi tidak membebani server, karena server hanya di request datanya saja. Kalau di sini MPA, selain data yang di request, jadi server juga akan sibuk dengan HTML, dengan CSS, dengan JavaScript ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, itu bedanya ya. Nanti bedanya seperti itu. Kalau lebih seperti itu, nanti untuk lebih jelas teman-teman ikutin saja tutorial saya tentang Angular seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lihat di di halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya ini nanti bagaimana sih kita bisa membuat aplikasi web ya dengan menggunakan Angular. Yang pertama teman-teman,
teman-teman harus punya dulu yang namanya npm. Nah, npm itu adalah Node Package Manager. Jadi Node Package Manager itu bisa ada kalau kita nginstal Node.js. Jadi teman-teman harus install dulu Node.js. Nah, ini halaman webnya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa, ya ini, bisa ini download Node.js. Nanti download saja karena saya saya download, jadi enggak saya download ya. Jadi teman-teman cukup klik ini, nanti otomatis, nah di sini ada ya teman-teman ya, di sini ada proses downloadnya. Oke, saya selesaikan aja ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau dia sudah selesai, kita install ya teman-teman ya, kita install. Nah, nanti install Node.js itu gampang ya teman-teman ya. Karena ini berbasis Windows, jadi dia gampang. Cukup klik next, next, next aja. Nah, kalau sudah diinstal, nanti coba teman-teman buka cmd di sini ya. Nanti teman-teman cek Node v. Nah, versi saya itu adalah versi 20.10 untuk Node.js-nya. Kalau di sini tadi versi Bapak 20.12.2 ya. Kalau saya 20.10.0 ya. Enggak apa-apa, enggak terlalu jauh ketinggalannya teman-teman ya. Nah, nanti kalau sudah kita install Angularnya dengan cara nanti teman-teman ketik yang ada di slide saya ini ya. Nanti npm install ya. Install seperti ini. Nah, dash G ini general ya teman-teman ya. Jadi Angular seperti ini. Global ya maksudnya ya. Nanti ini CLI. Nah, kita akan gunakan Command Line Interpreter ya. Jadi Angular itu dibangun dengan konsep CLI ya. Command Line Interpreter nantinya ya. Oke. Beda dengan Vue.js ya, teman-teman. Kalau Vue.js itu kan view-nya itu bisa di embedded di HTML, atau dia istilahnya apa ya, tidak di embedded ya, tapi sifatnya uh, full ya, gitu ya. Ada dua ya, ada CLI juga ya. Tapi kalau Angular tidak ada di embedded di HTML, tapi dia sifatnya full atau CLI, command line interpreter ya. Nah, nanti install aja karena saya sudah nginstall. Jadi atau nanti teman-teman boleh yang ini ya, yang ini. Kalau teman-teman ingin mendapatkan versi terakhir dari Angular, tambahkan latest di belakangnya. Jadi tadi ya perintah npm tadi install -g global Angular CLI, nanti latest tambahkan seperti ini. Nanti versi terakhir akan didapatkan, versi Angular terakhir ya. Nah, teman-teman di sini ada ng version kalau sudah install ya. Tadi install aja ya teman-teman ya, dengan menggunakan salah satu perintah ini. Nanti tinggal ditunggu, pastikan koneksi internetnya ada. Nah, kalau sudah sukses nanti ketikkan ng version, nanti teman-teman akan mendapatkan versi terakhir Angularnya. Nah, Angular CLI saya menggunakan versi 17.0.7 ya. Oke, Node saya versinya 20.10.0 ya. npm saya, Node Package Manager saya versinya 10.2.5. Saya menggunakan Windows x64 bit ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini sudah sukses ya. Kita install Angularnya ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah sukses, nah pastikan teman-teman juga punya Visual Studio Code ya. Nanti Visual Studio Code itu bisa di install di sini. Tapi kalau tidak mau Visual Studio Code ya bebas ya, editor lainnya. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code ya sebagai editor, web editornya ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman bisa ketik aja Visual Studio Code ya. Oke, nanti oke. Nah, ini temannya saya tutup ya. Nah, ini nanti diinstal aja di sini ya. Oke, kalau sudah nanti teman-teman jangan lupa untuk install salah satu plugin Angularnya. Ini untuk membantu kita dalam mengcoding saja ya. Oke, contohnya saya pakai ini Angular Language Service ya. Saya install seperti ini ya. Oke, kita langsung saja. Kalau sudah semua, kita coba bagaimana sih membuat proyek awal Angular. Jadi bagaimana membuat project
Angular tersebut ya. Oke. Sekarang saya akan buat di sini ya teman-teman ya. Di sini aja deh. Di dalam folder ini saya akan buat sebuah, di part 1 ini saya akan buat sebuah folder namanya source code ya teman-teman ya. Source code. Nah, disinilah saya akan buat project awal saya. Jadi gunakan ini ya teman-teman si command line ya. Command line. Jadi pastikan sudah berada di folder yang dituju. Kalau di Windows sorot ini nanti ketikkan cmd. Nah, nanti otomatis kita akan dibawa ke lokasi tadi ya teman-teman ya. Lokasi folder tadi ya. Nah, tinggal nanti teman-teman tuliskan aja ini. ng new. Nah, ini nama projectnya bebas ya. Kalau saya buat ya my first app ya. Nah, ini kita buat no strike terlebih dahulu. Jadi aturannya kita permudah terlebih dahulu. Bisa juga nanti kita perketat ya. Tapi ini saya akan permudah rule-nya. Jadi no strike, tidak terlalu strict ya. Oke. Nah, ini standalone post ya, teman-teman ya. Oke. Kita tidak sertakan dulu routingnya ya, kita buat post saja dulu seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nanti kita akan belajar tentang routing juga ya. Oke, ini nanti kita enter saja. Jadi ng new ng ini ketika kita sudah install Angular ya teman-teman ya. Jadi waktu teman-teman install ini, maka nanti perintah ng itu akan dikenalin oleh komelan kita ya, atau oleh, kalau di sini kan oleh ini ya, komelan ya namanya ya. Oke, kita coba ya. Ini saya enter saja nanti. Nah, pastikan jangan lupa koneksi internetnya teman-teman ya. Oke, di enter. Nah, nanti dia akan mencoba munculkan selanjutnya. Nah, ini nanti kita pilih aja CSS ya, enter aja teman-teman. Oke, do you want to enable server-side SSR? Ya, kita pilih no aja ya. Nah, ini dia coba buat project awal kita. Pastikan koneksi internet teman-teman, sekali lagi ada yang dia download ya. Kita tinggal tunggu saja. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lihat selanjutnya. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Di sini nanti kalau kita lihat ya, teman-teman, ada sebuah folder namanya My First App ya. Ini nama project kita tadi ya. Nah, kita harus masuk ke situ ya. Jadi pakai perintah cd My First App. Enter saja. Nah, nanti kalau sudah kita coba buka Visual Studio kita, caranya kode spasi titik ya. Oke, ini dengan perintah ini kita langsung membuka Visual Studio Code kita. Jadi kalau yang pakai yang lain saya nggak tahu ya, Sublime dan sebagainya itu nanti mungkin teman-teman lebih tahu ya. Nah, ini saya pilih Trust ya. Oke. Nah, inilah folder-folder yang ada di Angular ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ini kode tadi ya, kode spasi titik ya. Sekarang kita coba jalani ya teman-teman. Di Visual Studio Code ini nanti ada terminal, terminal. Nah, nanti dia akan langsung membawa ke lokasi folder project kita ya. Jadi my first app. Jadi kalau teman-teman mau menjalankan, ketikkan ng spasi sub ya. Oke, sekali lagi ng ini akan dimengerti oleh PC kita kalau kita sudah install tadi ya, install Angular tadi dengan perintah ini ya, atau yang ini. Oke, sekarang kita coba tunggu, nanti dia otomatis akan membuka. Nah nih, dia akan otomatis seperti ini. Kita bisa membukanya dengan localhost titik 4200 ini adalah port default yang digunakan oleh Angular ya. Tinggal kita klik aja di sini dengan cara tekan Ctrl plus klik ya teman-teman ya. Nah, nanti otomatis dia akan membuka di
web browser. Nah, inilah tampilan awal Angular kita ya. Oke, kita akan coba membuat Hello World. Ya, biasanya kan kalau kita belajar bahasa pemrograman itu apa saja, misalnya kita belajar Python, kita belajar Java, ya kita belajar bahasa pemrograman apapun, instrukturnya selalu membuatkan aplikasi Hello World. Oke, saya akan coba ya. Nah, di sini teman-teman, kita akan coba lihat ada istilahnya SRC, source ya, ada app ya. Nanti di sini ada index HTML ya. Teman-teman, index HTML ini nggak usah kita ganggu. Kita ada di app komponen HTML. Jadi yang ditampilkan ini adalah ini ya. Jadi ini perintahnya ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman hapus ini ya. Nah, nanti teman-teman tuliskan misalnya H3 heading heading 3 hello world seperti ini. Kita coba save. Nah, nanti dia otomatis akan reload ya, teman-teman. Hello world seperti ini ya. Atau nanti teman-teman bisa pakai yang di sini menggunakan variabel ya. Oke, di sini kita coba buang ya, kita ganti aja misalnya message ya, nama variabelnya, dan pesannya adalah misalnya hello world. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita coba ganti ya, pakai ini interpolation ini namanya. Nah, ini variabel tadi kita save. Nah, nanti sama aja hello world juga ya. Nah, teman-teman, kita sudah sukses membuat aplikasi Hello World kita ya. Nah, nanti untuk interpolation dan sebagainya akan saya jelaskan lebih detail lagi di video-video yang akan datang. Itu saja teman-teman, di video ini kita sudah apa saja? Kita sudah membahas apa itu Angular, lalu apa itu TypeScript, apa itu SPA sama MPA, Single Page Application versus Multi Page Application, dan kita sudah bagaimana menginstall Angular supaya PC kita bisa membuat aplikasi web berbasis Angular, dan kita sudah mencoba menginstal salah satu editor untuk membuat aplikasi Angular. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan pluginnya, dan kita sudah belajar bagaimana membuat project pertama kita, dan juga teman-teman tadi kita sudah belajar membuat aplikasi pertama kita yaitu aplikasi Hello World. Oke, itu saja untuk di video yang pertama kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.